apa ini namanya? Sri Dempo. Sri Dempo. Bisa dikonsumsi ya? Bisa, ini bisa dijadikan urap-urap. Oh. Sama deh suka mas. Oh mantap ini. Siap. Kalau bisa cari banyak mas, bawa pulang mas oleh-oleh ini. Siap, siap. Buat tangan. Oke gitu ya, makasih mas ya. Oke. Siap. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Selamat pagi. Ketemu kembali dengan Timbang Sepi Official. Kali ini kita berada di Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Kebetulan sekali untuk kali ini kita tetap bernuansa Majapahit. Kalau orang-orang mengetahui, biasanya situs banyak terdapat di daerah Trowulan Mojokerto. Tapi kali ini tim Timbang Sepi Official berdiri di candi yang terlupakan, yang dikatakan dengan nama Candi Tawangalun. Penasaran dengan cerita Candi Tawangalun, candi yang terlupakan? Menurut mitos, candi ini berhubungan erat dengan Aryo Damar. Untuk kisah selanjutnya, kita bisa langsung ketemu dengan Bapak Saiful. Beliau adalah juru kunci Candi Tawangalun. Assalamualaikum Pak Saiful. Selamat pagi juga. Kami dari Timbang Sepi Official. Kali ini ingin tahu sekali sejarah dan riwayat Candi Tawangalun. Oke, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bapak Ahmad Saiful Munir sebagai juru kunci di sini selama secara sistemnya mungkin 25 tahun. Tapi saya juga lahirnya di sini. Ini dari mana tadi saya kok lupa? Kita dari Surabaya. Surabaya, komunitas apa ini? Timbang Sepi. Timbang Sepi. Goes, goes sejarah. Oke ya. Sepi Impamre ya. Nggih, insyaallah ngoten. Nah, moga-moga. Ini adalah salah satu tadi udah disebutin. Candi ini di Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Kalau ngomong Sidoarjo Surabaya, tadi kok ngomong ditinggalkan benar sekali. Karena ngomong pentingnya penting, nggak kayak ketika ngomong dagang sama di Sidoarjo sama Surabaya ada semacam dagang sama industri. Jadi ngomong ditinggalkan, iya ini situs sejarah di samping mungkin agak terisolasi dengan situs yang lain, juga dari pengenalannya karena masyarakat kita itu sudah terbiasa yang tadi tentang industri dan perdagangan. Jadi agak ditinggalkan juga. Timbang sepi, ayo nanggone sepi ketemu sepi ya. Kalau ditinggalkan berarti sepi juga ini ya. Nah, ini adalah salah satu peninggalan di mana kalau kita punya cerita yang namanya Jenggala. Itu tidak hanya cerita, hari ini kita di depan peninggalan Jenggala yaitu Candi Tawangalun. Dan kalau kita ngomong Jenggala, itu kita juga belum tahu itu yang namanya Majapahit. Jadi Jenggala peninggalannya itu ini, terus ketika masa Majapahit ini tetap difungsikan. Nah tadi tentang jenengan kayaknya sudah browsing ya buka. Memang salah satu yang tadi jenengan sampaikan itu arahnya ke legenda. Jadi secara legenda itu liku-liku ceritanya sebisanya bisa nanti mepet ke secara real, secara yang nyata. Karena apa-apa kan legenda atau cerita rakyat kadang mengembang tanpa batas. Tapi kalau sudah berprinsip pada sejarah real kayak batanya ini, kekuatan dari legenda itu lebih kuat, lebih kokoh ya. Memang kadang-kadang kita kalau terbuai dengan yang keramaian nanti menjenuhkan juga. Pentingnya ke sepi-sepi gini, ke tempat-tempat yang mungkin tertinggalkan, itu ada gairah yang berbeda. Bahasa anak-anak sekarang agak lebih move on ya. Move soal on, gini Pak.
Jadi move on ya. Jadi kita kadang menjenuhkan kalau berpikir itu aja. Ini salah satu yang mungkin bisa secara apa yang bisa kita lakukan, di mana itu adalah jati diri bangsa kita. Karena kalau kita sebagai manusia patrapnya kalau tidak memahami sejarah, secara otomatis kita secara gak langsung sudah tidak memahami diri kita. Dan sangat memang yang diceritakan tentang bangsa manusia, bukan makhluk yang lain. Jadi pentingnya saya terima kasih sekali, walaupun ini belum pernah kesini, tapi secara tata caranya itu sudah terbiasa ya soalnya dekat ya Sidoarjo Surabaya. Walaupun tidak saling kenal secara fisik, tapi secara budaya kita mungkin nggak jauh-jauh amat jauh kan. Mungkin ada pertanyaan yang mungkin nopo lek dipercaya nggih. Iya. Nopo istilah mitos nopo legenda niku memang berhubungan erat dengan Arya Damar. Gini, ngeten lho Pak. Pasti bahasa Jawa ya, biar enak wong Jawa belajar. Nggih. Untuk yang sampean sebutkan Arya Damar itu masuknya karena diapa-apakan kita kuat lagi biar nanti nggak ada kebenduan dalam pemikiran gitu. Arya Damar itu bukan julukan ketika hanya di saat ini Joko Dila ini. Ya. Karena di Damar Wulan pun itu julukannya Arya Damar. Mungkin hari ini seorang yang pantas atau layak secara potensi dia kayak di RS gitu. Itulah salah satu julukan yang ada pada darah dulu, kayak darah biru, kayak kayak Prabu. Itu adalah salah satu julukan seseorang yang layak. Itu adalah julukan yang dulu disampaikan pada orang-orang. Kalau di sini Joko Dila ketika dia mampu, awalnya itu Joko Dila, ketika dia mampu bikin damar yang sampai silonya ke Majapahit, baru dia ditambahi yaitu julukan Arya Damar. Jadi kayak semacam satu sandang, Pak. Ya, yang mampu ketika pada orang yang mampu gitu. Jadi benar kalau kita merajut pada sejarah juga legendanya, benar dalam arti pemikirannya lega, Pak. Kita nggak melihat kebenaran saat itu ada di mata kita, bukan. Tapi secara sistem religi sama peradaban manusia bisa disambungkan dengan nalar. Berarti Arya Dila ya. Jaga Dila. Pertama Joko Dila, dan karena kemampuannya dia sehingga layak dikasih mungkin julukan satu lagi yaitu Arya Damar. Kalau pangkat hari ini sama yang kemarin, tadi saya hanya cerita satu kelayakan. Kalau seorang yang punya titel itu bisa dicopot. Niki lek untuk tahun, Pak, kinten-kinten. Nggih. Untuk tahun. Mekatun mawon karena kita juga bukan dari sisi terlalu detail ya. Untuk damel niki secara konkret mboten wonten. Dadi nek mungkin dari wonten candi niku wonten tulisan prasasti nggih saged nggih. Saged bisa diprediksi nggih. Arahe kita berkonsep pada arca yang ada atau mriki. Jadi salah setunggal bentuk batahe juga jenis batahe kali arca yang sing niku wau sehingga asumsi kita mengarahnya ke Jenggala. Kita kan bicara hari ini. Wonten patung menika sing saged dimangertosi. Kita kok mboten ngomong Majapahit mawon mekaten. Patung niku wau arahnya mboten sedetil sak wontene ketika Majapahit niku wonten. Jadi patungnya masih primitif, Pak. Salah setunggal mboten. Dadi napa bentuke mboten nggih, mboten kurang usum Majapahit ngene iki kok model Majapahit ngaten. Jadi gak sedetil ketika melihat patung yang ditemukan di Majapahit. Mantan kedua batanya itu kalau ini alamat aja ya. Kalau bata yang di peninggalan Majapahit itu mungkin masa-masa ausnya itu banyak yang geser itu terus.
pas kita mungkin nempel, ini enggak. Nah, ini pecahnya merotoli gini, pecah tak gini ya. Nah, bukan naik yang gerus itu kan. Oke. Tapi lek ningali memang dari corak atau bentuknya niki memang lek bahannya memang khas Majapahit. Ya, Tapi strukturnya kok nggih. mboten corake Majapahit ngoten lho, kados sing teng Trawulan Mojokerto ngoten kan. Nah, Gitu ini mungkin salah tunggal, tapi nanek sanjang bahan ini kan secara fisik ketika kita melihat nampak ini kita lebih dekat malih. Ada sentuhan yang dimana kalau kita menyentuh habis menyentuh itu ikut atau mungkin terlalu aus ya. Nggih. Tapi kalau di sini bukan itu masalahnya. Mungkin karena gerakan tanah sehingga ini pecah, bukan Nggih, aus pecah. protoli gitu. Makanya enggak banyak yang utuh toh, bukan tipis ya. Nah, maksudnya gitu. Ini ku salah tunggal sing beda-beda nih sing wonten mriki. Tapi ngeten Pak, menurut artikel yang ada niku kan masyarakat mriki nggih leres. Sampai nggak nopo. Hari ini pun kita gunakan untuk kita saling tip and give toh. Oh nggih. Iya, Nggih. upacara itu kan religi-religi yang searah dengan pandangan mereka. Semuanya punya makna. Hari ini kalau kita syukuri, ini ke tempat di mana kita bercermin, kita beranalisa lewat bangunan yang dilakukan oleh leluhur kita. Tapi kita sungguh hari ini dilihat banyak orang ngomong kosong. Ini untuk apa? Tapi justru kekosongan ini membawa pengisian dalam hidup kita. Kita lebih tahu langkah-langkah kita kalau kita lebih tahu sejarah kita. Kayak menurut. Nah niki terakhir Pak. Pesan dumateng kaula muda. Kan jarang sekali kaula muda zaman sekarang niku mempelajari tentang budaya leluhur ya. Nggih. Peninggalan leluhur. Ini sebenarnya mboten tebih-tebih kali wau awal bahasa. Jadilah bangsa kita yang seutuhnya. Karena selama ini yang kita bisa dibilang belang atau enggak utuh karena kita banyak lupa tentang diri kita dan sejarah kita. Jadi seandainya ada harapan untuk generasi, langsung saya klop aja. Saya nggak mungkin berharap pada satu sisi pada manusianya karena kompleks. Semoga Tuhan bisa mengertikan bangsa kita tentang sejarah dirinya, biar kita nggak malu-maluin di depan dunia. Oke. Mau nggak mau interaksi kita sudah meluas Pak. Jadi kalau dengan model-model kayak gini, dengan penyampaian sejarah yang patah-patah gitu, kadang melambung seakan-akan bukan manusia, dan kalau mendasar seakan-akan lupa etika. Jadi saya berdoa semoga generasi masyarakat kita lebih memahami sejarah tentang bangsanya dan dirinya. Oke. Demikian guys, sedikit cerita dari Bapak Saiful, juru kunci Candi Tawang Alun, Kecamatan Jati, Kabupaten Sidoarjo. Ingat pesan beliau bahwa peninggalan leluhur itu menunjukkan jati diri kita. Jadi Indonesia sebetulnya adalah bangsa yang kuat sekali dengan budaya dan peninggalannya. Dan yang paling utama adalah kita harus tetap melestarikan, dan tidak hanya melestarikan peninggalan leluhur, tapi kita harus mempertahankan. Demikian dari tim kami, Timbang Sepi Official. Sampai ketemu kembali di video kami berikutnya. Matur nuwun. Mas Saiful. Salam Timbang Sepi.
Timbang sepi. Ayo, semangat ya. Yes. Ajak lewer, yes. 何お前はもう死んでいる。